Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullahu taala. Kita masih membahas tentang sunnah-sunnah atau hadis-hadis yang menunjukkan tentang keagungan sunnah, menunjukkan tentang kedudukan sunnah. Sampai pada poin yang ketiga, madalla ala fadlit tamassuk bis sunnah, yaitu hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan berpegang teguh dengan sunnah. Maka hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan berpegang teguh dengan sunnah berarti itu menunjukkan keagungan sunnah itu sendiri. Kita sampai pada hadis yang terakhir di halaman 113 dari buku panduan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma." Sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak tersesat setelah dua perkara ini kalian pegang. Kitabullah wa sunnati, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku. Wala yatafarraqa hatta yarida alayyal haud, dan keduanya tidak akan terpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga. Rawahul Hakim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dan dihasankan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Mishkatul Masabih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diperselisihkan oleh sebagian orang karena kata mereka ada yang lebih sahih tapi jarang disampaikan, di mana Nabi SAW tidak menyebutkan kitabullah dan sunnati, tapi Nabi menyebutkan kitabullah wa itrati atau kitabullah wa ahli baiti, yaitu kitabullah Al-Quran dan ahlul baitku. Ya, ini kenapa kok jarang disampaikan kata sebagian orang? Kenapa yang disampaikan adalah kitabullah wa sunnati? Kenapa kok yang kitabullah wa ahlu baiti kok jarang disampaikan? Padahal itu lebih sahih. Maka ini dijawab oleh para ulama tentang syubhat yang satu ini. Dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, bahwasanya ketika dikatakan bahwa ahlus sunnah tidak menyampaikan hadis yang tadi,
kitabullah dan ahlul baitku, kalau dituduh ahlus sunnah dakwah salafiyah tidak pernah menyampaikan hadis ini atau menyembunyikan hadis ini, maka itu kedustaan. Karena hadis ini diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis yang dimiliki oleh ahlus sunnah. Maka ini sebagai bentuk sikap objektivitas ahlus sunnah. Mereka tetap mencantumkan hadis-hadis tersebut dan meriwayatkannya. Ya, adapun kalau jarang mendengarnya, ya mungkin memang jarang datang kajian. Ya, kalau sering datang kajian, insya Allah disampaikan tentang hadis tersebut. Apalagi apabila momennya itu pas, seperti misalnya ketika momen-momen setelah setelah haji, tepatnya pada tanggal 18 Dzulhijjah. Ada hari apa 18 Dzulhijjah itu? Biasanya ahlu sunnah menyampaikan hadis tersebut pada hari-hari setelah haji. Ada pada tanggal 18 Dzulhijjah. Ada apa tanggal 18 Dzulhijjah? Ya, ada namanya, kalau bagi mereka, bagi orang-orang kafir Syiah Rafidhah, ada namanya Idul Ghadir. Ya, peringatan hari raya Idul Ghadir yang kata mereka lebih afdol daripada Idul Fitri dengan Idul Adha. Kenapa itu berkaitan dengan Idul Ghadir? Berkaitan dengan peristiwa Ghadir Khum. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam itu adalah peristiwa ketika Nabi SAW sepulang dari haji, Nabi memberhentikan para sahabat, rombongan para sahabat yang pulang dari haji dari Mekah menuju Madinah, diberhentikan oleh Nabi SAW di sebuah lembah yang dikenal dengan lembah Khum. Tatkala itu Nabi SAW berkhutbah kepada para sahabat, yang nanti insya Allah akan kita sampaikan. Di mana isi khutbah tersebut adalah berkaitan dengan pentingnya untuk menjaga hak-hak ahlul bait, menghormati mereka, ya, kemudian menunaikan hak-hak mereka, tidak mendolimi mereka. Nanti akan disampaikan riwayatnya dari Zaid bin Arqam. Kenapa ini disampaikan oleh Nabi SAW? Karena sebagian sahabat Madinah itu ada ketidaksukaan kepada Ali bin Abi Thalib. Gara-gara Ali bin Abi Thalib itu ketika diutus oleh Nabi SAW untuk mengambil ghanimah dari Khalid ibnul Walid yang menang perang ketika itu, maka Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mengambil khumus. Apa itu khumus? Bukan khubus loh. Bagian 1/5 dari ghanimah. Seperti Allah firmankan dalam surah Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Ketahuilah apa-apa yang kalian peroleh dari ghanimah, maka itu 1/5-nya milik Allah Subhanahu wa taala, milik Rasul dan seterusnya. Maka diutus Ali bin Abi Thalib ngambil ghanimah itu. Ada beberapa macam ghanimahnya, ada harta, ya, kemudian ada ada tawanan juga, ya, ada budak-budak tawanan juga. Nah, ternyata sama Ali bin Abi Thalib langsung diambil seorang budak wanita. Ya, padahal harusnya kan dikasih no Rasul dulu, baru sama Rasul dibagi. Iki gak, ambil Ali langsung dijupuk. Maka kemudian sebagian sahabat ini ada ketidaksukaan kepada Ali bin Abi Thalib. Dianggap Ali bin Abi Thalib ini sewenang-wenang, ya, semaunya sendiri. Nah, ini yang masalah hanya sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah saja. Adapun yang di Mekah, ya, kemudian yang di Syam, ya, atau yang di Yaman, ini nggak tahu tentang masalah ini. Makanya Nabi SAW menyampaikannya hanya khusus kepada internal sahabat-sahabat Madinah saja. Kalau seandainya ini adalah pengumuman untuk semua umat, harusnya Nabi SAW menyampaikannya ketika di mana? Ketika di Arafah. Karena ketika di Arafah itu kumpul semua enggak? Kumpul semua. Ya, seharusnya kalau itu pengumuman yang sifatnya adalah untuk umum, maka seharusnya sudah Nabi sampaikan ketika di Arafah, ketika semua kaum muslimin berkumpul di situ. Yang dari Mekah, yang dari Madinah, yang dari Syam, yang dari Yaman melaksanakan ibadah haji di situ. Tapi ternyata sama Nabi SAW ketika di Arafah nggak disinggung.
Kenapa baru disinggung sama Nabi ketika pulang? Karena yang ikut pulang sama Nabi cuman sahabat dari mana? Dari Madinah. Sing sahabat teko Mekah ya tetap nang Mekah. Nah, di antara hadis atau ucapan Nabi SAW adalah tentang, kata orang-orang Syiah ini, Rafidhah, yaitu tentang apa istilahnya ya? Ditunjuk. Apa sih bahasa ininya itu? Dilantik. Nah, ya, pelantikan Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin. Yaitu hadis yang terkenal, dan ini dibawakan oleh mereka ketika perayaan Idul Ghadir itu. Yaitu sabda Nabi SAW, "Man kuntu maulahu fa'aliyun maulah." Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali bin Abi Thalib adalah maulanya. Ya. Nah, masalahnya maula diartikan oleh mereka sebagai pemimpin. Sehingga mereka terjemahkan, barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpin, maka Ali bin Abi Thalib adalah pemimpinnya. Ya. Pernah sering lihat ada gambar dua orang sedang, yang satu dipegang tangannya dan diangkat. Itu biasanya pernak-perniknya Idul Ghadir gitu. Man kuntu maulahu fa'aliyun maula. Ya, itu katanya pelantikan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, langsung ditunjuk oleh Nabi SAW. Hadisnya sahih. Ya, cuman ada tambahan-tambahannya yang enggak sahih. Yaitu doa Nabi SAW, Allahumma wali man wala, wa adi man ada, wansur man nasara, wakhdul man khadalah. Ini tambahan ini doa dari Nabi SAW. Sebagian ulama mendhaifkannya. Tapi kalau yang pertama tadi, man kuntu maula fa'aliyun maula, barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya, maka ini sahih kata para ulama. Cuman yang jadi masalah, mereka mengartikan maula sebagai pemimpin. Sehingga ketika Abu Bakar naik menjadi pemimpin, wah, berarti mengkhianati Rasul SAW, karena Nabi sudah menegaskan melantik Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin. Kok setelah Nabi wafat malah Abu Bakar yang diangkat sama para sahabat? Nah, maka berarti para sahabat mengkhianati Rasul. Mereka semuanya dihukumnya apa berarti? Kafir. Nah, itu kenapa para sahabat dikafirkan oleh Syiah Rafidhah. Ya, karena mereka dianggap mengkhianati Rasul, mengkhianati pelantikan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin. Nah, kembali kepada hadis tadi. Riwayat yang paling sahih datang dalam Sahih Muslim tentang lafal tadi, Kitabullah dan Ahlul Bait. Ya, itu ada yang paling sahihnya adalah dalam Sahih Muslim. Adapun lafal-lafal yang lain banyak, tapi sanadnya didhaifkan oleh para ulama. Nah, yang paling sahih itu ada dalam Sahih Muslim. Kita bacakan riwayatnya. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Ahmad dan yang lainnya. Qala haddatsani Yazid ibn Hayyan. Kata Yazid ibn Hayyan, dia mengatakan, intalaqtu ana wa Husain ibn Sabrah wa Umar ibn Muslim ila Zaid bin Arqam. Jadi ada 3 orang tabi'in datang menuju rumahnya Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini sahabat. Ya, adapun 3 orang tadi itu bukan sahabat Nabi SAW, tapi dia tabi'in. Falamma jalasna ilaihi qala lahu Husain. Maka ketika kami duduk bersama Zaid bin Arqam tadi, maka kemudian Husain, salah satu dari 3 orang tabi'in tadi, mengatakan kepada Zaid bin Arqam. Kata Husain, laqad laqita ya Zaid khairan katsiran. Wahai Zaid, sungguh kau telah mendapati kebaikan yang banyak dalam hidupmu. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadithahu. Sungguh kau telah berjumpa, melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kau juga mendengar langsung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lisan beliau langsung, bukan dari perawi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghazauta ma'ahu, dan kau juga berperang, ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa shallaita khalfahu, dan kau pernah sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh kemuliaan sahabat yang enggak dimiliki oleh semua generasi.
ya, melihat Nabi langsung, mendengar langsung ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berperang langsung bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang punya keistimewaan ini? Orang-orang zaman setelahnya nggak ada. Ya, ini khusus keistimewaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Laqad laqita ya Zaid khairan katsiran, maka sungguh ya kau telah mendapati dalam hidupmu kebaikan-kebaikan yang banyak. Karena tabi'in gak ngerasakno iku mang. Ya, tabi'in tidak merasakan itu tadi. Hadithna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ceritakan kepada kami wahai Zaid, apa yang telah kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Husain tadi. Zaid bin Arqam mengatakan, ya ibna akhi, wallahi laqad kabirat sinni, wahai anak saudaraku, sungguh usiaku sekarang sudah menua. Wa qaduma ahdi, dan sudah lama masaku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Wa nasitu ba'dalladzi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah lupa sebagian dari apa yang telah aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah tua Zaid. Fama haddatsukum faqbalu wa ma la fala tukallifunihi. Maka apa yang aku sampaikan kepada kalian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti itu yang aku ingat, maka ambillah. Ya, ambillah, karena itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang tidak, maksudnya tidak aku sampaikan, berarti aku lupa. Maka jangan kalian bebani aku dengan apa yang aku lupa. Artinya wis ojo dipaksa terus. Ya, karena aku sudah tua dan sebagiannya sudah aku lupakan. Tsumma qal, kemudian baru Zaid menceritakan peristiwa Ghadir Khum itu. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah. Kata Zaid, dia menceritakan kepada 3 orang tabi'in tadi. Suatu ketika pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami di suatu hari, dan beliau berkhutbah di sebuah tempat mata air yang dikenal dengan nama Khum. Ini yang disebut dengan Ghadir Khum, yang letaknya antara Mekah dan Madinah, tapi lebih dekat ke Madinah. Berarti sudah mau nyampe Madinah itu. Fahamidallaha wa athna alaihi, maka Nabi pun memuji Allah dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wa'adha wa dzakara, Nabi memberikan nasihat, ya, Nabi memberikan peringatan-peringatan, mengingatkan kita. Tsumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba'd, ala ayyuhan nas, fa innama ana basyarun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujib. Kata Nabi, wahai sekalian manusia, ketahuilah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Ya, nanti akan datang utusan Rabbku, maksudnya malaikat maut. Ya, kelak akan datang malaikat maut, datang kepadaku dan mengajak aku, dan aku sambut ajakannya. Ya, maksudnya aku akan meninggal. Wa ana tarikun fikum thaqalain, dan aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang berat. Nah ini, ya, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang berat. Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama, perkara pertama yang aku tinggalkan kepada kalian adalah kitabullah, Al-Quran. Fihil huda wan nur. Di dalam Al-Quran ada cahaya dan petunjuk. Ya, dalam Al-Quran ada cahaya dan petunjuk. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih. Maka ambillah kitabullah itu, Al-Quran itu, dan berpeganglah kalian dengan kitabullah itu. Kata Zaid, fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi. Maka Nabi pun terus-terusan yang memotivasi kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan menganjurkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Berarti ketika Nabi menyebutkan Al-Quran, Nabi menyebutkan bahwa Al-Quran itu ada petunjuk dan cahaya. Pegang erat Al-Quran itu, dan terus para sahabat dimotivasi untuk berpegang dengan Al-Quran. Itu Al-Quran. Tapi coba perhatikan lafal setelahnya.
wa ahlu baiti. Perkara kedua yang aku tinggalkan kepada kalian adalah keluargaku, ahlul baitku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap ahlul baitku, tentang ahlul baitku. 3 kali Nabi menyebutkan itu. Bertakwalah kepada Allah dalam menjaga hak-hak ahlul baitku. Baik, maka Nabi SAW ketika menyebut ahlul bait tidak seperti menyebut Al-Quran. Ya enggak? Ketika Nabi menyebut ahlul bait, apakah Nabi mengatakan pegang erat ahlul bait, ikuti mereka, ya, betapapun mereka kedudukannya gimana, melo mereka? Apa kayak gitu? Enggak. Yang disuruh berpegang teguh hanya apa? Al-Quran. Adapun ahlul bait, Nabi cuman mengingatkan, mewasiatkan agar menjaga hak-hak ahlul bait, agar mereka tetap dimuliakan, agar mereka tetap dijaga kehormatannya, tidak dizalimi dan yang lainnya. Kemudian faqala lahu Husain, "Wa man ahlu baiti?" Kata tabi'in tadi, terus siapa ahlul baitnya Rasul itu? Ya Zaid, alaysa nisa'uhu min ahli baiti? Bukankah istri-istri Nabi itu adalah ahlul bait? Nah ini dustanya Syiah. Mereka hanya mengambil potongan hadis, tidak melanjutkannya. Kenapa? Karena mereka menganggap istri-istri Nabi itu bukan ahlul bait. Ya, istri-istri Nabi SAW itu bukan ahlul bait, kecuali Khadijah. Ya, Khadijah tok sing ahlul bait. Adapun Aisyah, Hafsah dan yang lainnya bukan ahlul bait kata mereka. Auzubillah. Maka kata Husain tadi, bukankah istri-istri Nabi itu termasuk ahlul bait? Kata Zaid bin Arqam, nisa'uhu min ahli baiti. Iya, istri-istri Nabi adalah ahlul baitnya. Walakin ahlu baiti man hurima sadaqah ba'dahu. Adapun ahlul bait adalah yaitu siapa saja yang tidak boleh menerima zakat. Ya, ahlul bait itu enggak boleh menerima zakat. Karena zakat itu kata Nabi SAW min ausakhin nas, termasuk di antara harta kotornya manusia. Ya, maka ahlul bait nggak pantas untuk menerima zakat karena itu harta kotornya manusia, kotorannya manusia. Nah, maka kalau ada ahlul bait yang orang-orang ngaku ahlul bait, kalau bulan Ramadan posoan jaluk hak Allah, nah itu ingatkan hadis ini. Ini katanya ahlul bait. Iya, ahlul bait nggak boleh terima zakat. Iya, minta hak Allah. Kadang orang-orang kalimatnya itu mencengangkan ya. Pernah berapa tahun yang lalu itu, ya orang-orang minta zakat gitu. Tok rumah. Kemudian ketika dibukakan, ya cari siapa ya? Anu mau ngambil titipan. Titipan apa? Anu titipannya Allah. Masya Allah kalimatnya. Ngambil titipannya Allah gitu. Kalimatnya itu kok iso nemu kalimat ini. Kreatif. Qala wa man hum, terus siapa saja ahlul bait itu? Qal hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas. Maka ahlul bait adalah keluarganya Ali, keluarganya Aqil. Aqil ini Aqil bin siapa? Bin Abi Thalib. Iya, saudaranya Ali dan saudaranya Ja'far. Keluarganya Ja'far dan keluarganya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Qala kullu haula hurimas sadaqah. Qala na'am. Apakah mereka semua haram menerima zakat? Kata Zaid bin Arqam, iya, mereka haram menerima zakat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Ibnu Khuzaimah, Tabrani dan yang lainnya. Baik, jadi ketika Nabi menyebutkan ahlul bait, Nabi tidak menyebutkan untuk berpegang teguh dengan ahlul bait. Maka kalau ada sebagian orang di zaman sekarang yang menggunakan hadis ini, kemudian mereka mengatakan bahwa ikuti ahlul bait secara mutlak, maka ini batil. Tidak ada para ulama yang memahami ahlul bait diikuti secara mutlak. Bahkan ahlul bait yang pertama kali dilihat adalah bukan dari nasabnya dia. Ya, kita mengikuti ahlul bait, menghormati ahlul bait, memuliakan ahlul bait bukan karena nasabnya dia semata. Tapi yang pertama kali dilihat adalah ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kalau nasabnya Ahlul Bait, betul dia adalah turunan Nabi, dia memiliki kekeluargaan dengan Nabi SAW, namun tidak ittiba kepada Nabi, justru melenceng dari sunnah Nabi SAW, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bid'ah di dalam agama, maka nasabnya dia tidak serta-merta menjadikan dia mulia. Di antara dalilnya adalah tentang anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu Nabi Nuh punya 4 anak, Sam, Ham, Yafid, dan Kan'an. Salah satu yaitu Kan'an ini kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan di dalam surat Hud ketika Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada Allah, "Inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq." Ya Allah, sesungguhnya anakku yang tenggelam itu adalah ahli, keluargaku. Dan kau sudah berjanji ya Allah bahwasanya keluargaku selamat. Ya, sebelumnya memang Allah mengatakan walamma jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlak. Angkatlah masing-masing 1 pasang dan keluargamu. Lah kok kelem? Katanya keluarganya selamat. Tapi kok kelem salah satu anaknya? Maka ditagih sama Nabi Nuh. Apa jawaban Allah? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu yang tenggelam itu bukan ahlul baitmu, bukan keluargamu. Padahal itu kalau secara nasab anake kan? Anake. Tapi secara perbuatannya dia nggak mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Maka dia tidak dianggap ahlul baitnya Nabi Nuh. Innahu laisa min ahlik, dia bukan ahlul baitmu. Maka sama, ahlul baitnya Nabi SAW tidak dilihat dari nasabnya saja, tapi yang pertama kali dilihat adalah ittiba'nya kepada Nabi SAW, keimanannya, tauhidnya, itu yang dilihat terlebih dahulu. Seandainya nasab itu sudah cukup untuk menjadikan status seseorang sebagai ahlul bait yang dihormati, maka tentu yang lebih layak dihormati bukan orang-orang yang ada di zaman sekarang, bukan yang ngaku-ngaku ahlul bait di zaman sekarang, tapi yang lebih layak dihormati adalah Abu Thalib, Abu Lahab. Itu ahlul baitnya Nabi SAW. Kalau memang cuma sebatas nasabnya tok. Tapi mereka masuk ahlul bait nggak masuk. Kemudian kalau dikatakan ahlul bait itu pasti benar, nggak mungkin salah, maka ini menyelisihi hadis Nabi SAW yang berkata tentang Fatimah ketika didatangi oleh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid minta kepada Nabi SAW untuk membatalkan hukuman had kepada seorang wanita yang mencuri. Maka Nabi SAW mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Rasulillah SAW saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah putriku mencuri, maka aku yang memotong tangannya. Nah, ini menunjukkan Fatimah ahlul bait enggak? Nyel, ya kan? Ahlul bait langsung. Tapi Nabi mengatakan kalau memang Fatimah mencuri, harus diapakan? Dipotong tangannya. Ini menunjukkan bahwa ahlul bait itu nggak maksum. Makanya nggak boleh diikuti secara mutlak. Apapun yang dilakukan oleh ini katanya ahlul bait, melok, tanpa ditimbang lagi dengan kitabullah dan sunnah. Enggak. Ya, maka hadis tadi Zaid bin Arqam, Nabi SAW tidak menjadikan ahlul bait sebagai barometer, tapi yang diperintahkan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Kenapa nggak disebut sunnah di hadis ini? Kenapa kitabullah dan ahlul bait? Kenapa nggak disebut sunnah? Hah? Iya, sudah otomatis karena Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan sunnah. Ya, Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan sunnah, maka otomatis masuk situ. Ya, ini sebagaimana ucapan Imam Ahmad misalnya di awal kitab Usulus Sunnah. Beliau mengatakan usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi as-sahabah. Landasan sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh para sahabat. Duh, langsung mencolot sahabat. Mana Al-Quran sunnahnya?
Paham ya maksudnya ya? Kenapa Imam Ahmad gak mengatakan landasan sunnah adalah berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah, dengan pemahaman para sahabat? Kenapa gak bilang gitu Imam Ahmad? Kenapa Imam Ahmad bilangnya berpegang teguh dengan sahabat? Langsung mencolot sahabat. Karena para sahabat berpegang teguhnya dengan Al-Quran, sunnah, selesai. Ya, ini namanya meringkas. Ya kita yang membaca itu jangan langsung memahaminya letterlek. Oh berarti nggak perlu Al-Quran dan Sunnah. Berarti langsung ya sahabat tok, Al-Quran dan Sunnah nggak usah. Enggak. Itu diringkas oleh Imam Ahmad. Karena Al-Quran dan Sunnah pasti menjadi pegangannya para sahabat. Ya sama kayak bahasa kita sehari-hari loh. Kalau Anda ke dokter, dokternya biasanya tanyanya itu dengan kalimat yang ringkas. Tanya sama dokter ketika bikin resep itu. Punya lambung. Antum jawabnya apa? Nggak punya dok. Nggak punya mati lah. Punya gula. Dokternya kan bilang gitu. Antum jawabnya secara letterlek apa? Masa kalau punya gula? Oh Pak mau bikin kopi dah dok. Enggak, maksudnya punya penyakit gula apa enggak? Baik. Kita lanjut ke kitab Makanatus Sunnah, Makanatus Sunnah. Poin yang keempat, madalla ala anna sunnata fiha dalalatun ila kulli khair. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa sunnah itu menunjukkan kepada setiap kebaikan. Ya sunnah itu pasti menunjukkan kepada kebaikan. Enggak mungkin sunnah itu mengarahkan kepada syarr, mengarahkan kita kepada keburukan, enggak mungkin. Pasti menunjukkan kepada khair, kebaikan. Hadis yang pertama, an Abdurrahman bin Abdi Rabbil Ka'bah qal dakhaltul masjid fa idza Abdullah ibnu Amr ibnul As jalisun fi dhillil Ka'bah. Kata Abdurrahman bin Abdi Rabbil Ka'bah, dia mengatakan, ini namanya uniknya, Abdu Rabbil Ka'bah. Boleh nggak? Siapa yang dimaksud Rabbul Ka'bah? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah ta'bid. Ta'bid adalah nama yang diawali dengan abdu. Abdu siapa gitu. Nah kaidahnya dalam asma wa sifat, boleh kita meletakkan suatu nama setelah abdu, meskipun itu bukan nama Allah, namun kalau itu maknanya adalah Allah, maka dibolehkan. Meskipun itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Rabbul Ka'bah. Rabbul Ka'bah bukan nama Allah, tapi maknanya Allah bukan Allah. Atau misalnya Abdul Ma'bud. Al-Ma'bud, apakah itu nama Allah? Nama Allah bukan Al-Ma'bud. Bukan nama Allah, bukan termasuk Al-Asma'ul Husna. Tapi yang dimaksud Al-Ma'bud adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dibolehkan oleh para ulama Abdul Ma'bud. Demikian juga Al-Muhsin. Al-Muhsin. Al-Muhsin bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dimaksudkan Al-Muhsin, yang maha baik, itu adalah Allah, maka boleh digunakan sebagai ta'bid Abdul Muhsin. Ya, boleh digunakan sebagai ta'bid Abdul Muhsin. Padahal Al-Muhsin bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya, dan yang lainnya contohnya. Tapi kalau meletakkan nama dan maknanya bukan Allah, maka syirik. Seperti misalnya Abdur Rasul. Ar-Rasul, apakah bisa dipahami Rasul itu Allah? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Berarti nggak boleh memberi nama Abdur Rasul, karena Ar-Rasul nggak mungkin mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abdur Rabb. Ar-Rabb memang nama Allah sih. Ya, kalau Ar-Rabb itu memang nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Al-Ma'bud bukan nama Allah. Ini sekedar tambahan saja. Kembali kepada kisah tadi. Kata Abdurrahman, aku masuk ke dalam masjid.
Maka aku melihat Abdullah bin Amr ibnul As, anaknya Amr ibnul As, sedang duduk di bawah bayang-bayang Ka'bah, ngiyup, ya, ngiyup di bawah bayang-bayang Ka'bah. Ya, mataharinya sebelah sana, nah Ka'bahnya di sini, Ka'bahnya di sini. Nah kan berarti di sini adem toh, ya gitu maksudnya. Bukan Ka'bahnya ada payungnya gitu, bukan. Kemudian wan nasu mujtami'una alaihi. Sedangkan saat itu sedangkan saat itu di dekat Ka'bah banyak orang-orang yang berkumpul di situ, di sekeliling Ka'bah itu. Fa'ataituhum fajalastu ilaihi. Kata Abdurrahman, maka aku pun mendatangi mereka dan kemudian duduk di dekat Abdullah bin Amr ibnul As, ya, yang memang duduk di dekat Ka'bah itu. Faqala, maka kemudian dia mengatakan, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fanazalna manzilan. Kata Abdullah bin Amr ibnul As, kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam safar. Kemudian kami singgah di suatu tempat. Faminna man yuslihu khiba'ahu. Ketika itu kami para rombongannya Nabi itu, di antara kami para sahabat, ya, ketika kami singgah di suatu tempat, ada sebagian kami itu yang sedang ya merapikan tempat untuk tidurnya dia. Khiba, tempat untuk dia tidur. Wa minna man yantadhilu. Sebagian sahabat yang lain ada yang sedang latihan memanah. Ya, sebagian latihan memanah. Wa minna man huwa fi jasyarihi. Dan sebagian kami juga ada yang sedang yang ngurusi hewan-hewan tunggangannya. Idnada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata jami'ah. Kemudian tiba-tiba datang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya menyeru as-salah jami'ah. Salat ditegakkan gitu. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun berkumpul di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, ini yang dijadikan dalil dalam pembahasan ini. Nabi mengatakan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku illa haqqan, kecuali hak atas nabi tersebut, wajib atas nabi tersebut menunjukkan kepada umatnya kebaikan-kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Titik. Apakah nabi itu cuma nunjuk sing apik-apik tok? Enggak. Wa yundhirahum, dan memperingatkan mereka, memperingatkan manusia dari keburukan-keburukan yang dia ketahui untuk umatnya. Ini hadits luar biasa kaidah ini. Dijadikan kaidah oleh para ulama. Kalau memang itu suatu kebaikan, maka pasti sudah diapakan sama Rasul? Ditudui. Ya, kalau memang itu adalah sebuah kebaikan, pasti Nabi SAW sudah menunjukkan akan hal tersebut. Ya. Dan juga kalau memang itu keburukan, Nabi SAW juga pasti akan memperingatkan dari hal tersebut. Ya, cuman memang peringatan Nabi SAW itu global terkadang. Ya kan, ketika Nabi SAW memperingatkan bid'ah, maka Nabi cukup memberikan formulanya saja. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru di dalam agama kami yang bukan termasuk bagian dari agama, maka tertolak. Itu kaidah. Tidak disebutkan oleh Nabi item bid'ahnya satu-satu. Iya kan? Nggak disebut sama Nabi item bid'ahnya satu-satu. Maka muncul sebagian orang di zaman sekarang, kalau maulid Nabi itu bid'ah, mana Nabi melarang maulid? Duh. Kalau tahlilan itu bid'ah, mana Nabi melarang tahlilan? Ya, kalau ini bid'ah, mana Nabi melarang ini? Yo akeh. Ya kan, bid'ah ini terus muncul enggak?
terus muncul, namanya juga berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ya, maka Nabi cukup memberikan formula dan pakai formula ini untuk semua perkara-perkara yang baru dengan nama apapun. Ya. Ini hebatnya Nabi SAW, dan ini termasuk jawami'ul kalim, kalimat yang ringkas namun kena semuanya. Nabi SAW misalnya juga mengatakan kullu dhinabin minas siba' haram. Setiap hewan buas yang bertaring maka haram. Tuh formulanya itu, rumusnya itu. Nabi nggak perlu ngabsen satu-satu. Al asadu haram, singa itu haram, ya kan? Al qittatu haram, kucing itu haram. Al fa'ratu haram, tikus itu haram. Enggak. Ya, kalau Nabi nyebutin binatangnya satu-satu, wah, kitab hadis ini jadi ensiklopedi fauna. Iya, kitab hadis itu jadi ensiklopedi fauna. Sebutno siji-siji kewan ini. Enggak. Nabi cukup memberikan sifat, maka setiap hewan yang kena sifat ini berarti hukumnya haram. Selesai. Sama seperti bid'ah tadi. Maka sekali lagi, semua kebaikan pasti ditunjukkan oleh Nabi, semua keburukan pasti diperingatkan oleh beliau. Kemudian kata beliau, wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Dan sesungguhnya umat kalian ini dijadikan keselamatannya pada generasi awalnya. Artinya generasi awalnya ini dijadikan sebagai tolak ukur keselamatan. Ini yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, la yusliha akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi awal umat ini. Generasi awal umat ini adalah generasi yang dulunya adalah jahiliyah. Iya, memakan bangkai, minum khamr, zina, barbar uripe. Tapi kok bisa mereka berubah secara total menjadi umat yang terbaik? Dengan apa mereka berubah? Dengan apa mereka berubah? Dengan kitabullah, dengan sunnah. Antum lihat bagaimana sejarah bangsa Arab jahiliyah itu. Iya kan? Bagaimana kengawuran mereka, sudah kayak binatang sudah. Iya, kehidupan mereka ini barbar luar biasa, sudah kayak binatang. Kok bisa berubah menjadi umat yang terbaik? Dengan apa? Kitabullah dan sunnah. Nah, yang memperbaiki generasi tersebut adalah Al-Quran dan sunnah. Maka demikian juga akhir umat ini, kalau ingin baik, juga dengan apa yang telah memperbaiki generasi awal. Gak ada cara lain kecuali dengan kitabullah dan as-sunnah. Yaitu dengan tauhid juga. Wa yusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Adapun generasi setelahnya, ya generasi setelahnya itu akan ditimpa bala dan akan ditimpa perkara-perkara yang kalian ingkari. Nah, akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi penekanan dari dalil tadi ada pada kalimat tadi. Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang nabi sebelumku melainkan wajib atas nabi tersebut menunjukkan kepada umatnya kebaikan-kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Berarti sunnah itu pasti menunjukkan kepada kebaikan. Kemudian dalil yang kedua, wa an Salman radhiyallahu taala anhu annahu qila lahu. Dikatakan kepada Salman, maksudnya Salman Al-Farisi. Iya, Salman Al-Farisi. Ada yang bertanya kepada Salman. Ini orang Yahudi yang bertanya kepada Salman. Kata orang Yahudi, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Wahai Salman, nabimu, nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, sembarang kalir. Bahkan sampai urusan buang hajat diurui sama nabimu. Tanda tanya itu. Apakah sampai urusan buang hajat diajarkan juga? Kan katanya nabi ini ngajari kalian segala sesuatu. Sampai urusan buang hajat diurui gak? Kata Salman, ajal. Iya. Nahana an nastaqbilal qiblah bi ghaid au baul.
Kita itu dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap kiblat, baik ketika BAK ataupun BAB, ya, ketika buang air kecil atau buang air besar. Ya, tapi kata sebagian ulama, ini apabila kita BAK atau BAB di tempat terbuka. Ya, tapi kalau di tempat tertutup, sebaiknya lebih afdolnya tetap kalau bisa diusahakan jangan menghadap kiblat. Ya, tapi ini lebih ditekankan kepada tempat terbuka. Ya. Untuk kadung, ya, rumahnya sudah kadung, WC ini ngadep kiblat misalnya. Ya, kalau ingin bisa dirubah. Kalau memang memungkinkan. Ya, kalau enggak ya sudah, fattaqullah mastata'tum. Kata Salman, iya, kita dilarang oleh Nabi menghadap kiblat. Wa annastanjiya bil yamin. Dan kita dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk cebok dengan tangan kanan. Nah, ini menunjukkan agama Islam luar biasa, mengajarkan bukan hanya perkara-perkara besar, namun perkara-perkara yang kecil, bahkan oleh sebagian orang dianggap perkara yang remeh, perkara yang receh, yaitu urusan buang hajat sampai urusan cebok telah ada hukumnya, telah ada syariatnya di dalam agama. Agama mana yang lengkap kayak gini? Nggak ada. Ya, ini menjadi salah satu keistimewaan Islam. Islam bukan hanya mengatur aspek ibadah, tapi Islam juga mengatur aspek kehidupan. Lihat, sampai urusan buang hajat saja ada hukumnya di dalam Islam. Maka perkara-perkara yang besar tentu lebih diatur oleh Islam. Ya, termasuk bagaimana mencari pemimpin, bagaimana syariat mengatur tentang menasehati pemimpin, ya, bagaimana memperoleh kekuasaan dengan cara yang syar'i itu bagaimana, pasti sudah diatur karena ini perkara besar menyangkut umat. Ya, masa urusan cebok saja diatur, urusan pemimpin kok nggak diatur? Ada aturannya. Al-hadits rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qal tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman, akhrajahu Tabrani fil Kabir. Kata Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dalam keadaan tidaklah burung itu terbang mengepakkan sayapnya di angkasa, ya, di udara, kecuali tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti telah menyebutkan ilmunya kepada kami. Sampai burung terbang dengan kedua sayapnya, Nabi juga menyebutkan ilmunya bagaimana. Ya, ini menunjukkan, kata Abu Dzar, semuanya telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua yang diajarkan Nabi itu pasti khair. Ya, itu pasti menunjukkan kepada kebaikan. Jadi meskipun ada syariat Islam, hukum di dalam Islam, katakanlah kita nggak tahu apa kebaikannya ini, Ustaz. Kayak sebagian orang mempertanyakan syariat larangan isbal. Ya, sebagian orang mempertanyakan apa kebaikannya. Ya kan? Kalau mereka nggak menemukan kebaikannya, hikmahnya apa, mereka nggak mau mengerjakannya. Ini keliru. Karena seorang muslim, dia yakin syariat Islam yang turun dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada kemaslahatan, ya, pasti ada kebaikan untuk manusia. Tahu nggak tahu, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan suatu hukum kecuali pasti maslahatnya kembali kepada siapa? Manusia. Ya, maka jangan mempertanyakan tentang apa hikmahnya. Ya, tapi pertanyakan tentang sahih apa enggak dalilnya, gitu aja. Kalau dalilnya sudah sahih, maka kerjakan. Nggak perlu lagi ditanya apa hikmahnya. Apa hikmahnya piara jenggot? Apa hikmahnya larangan isbal? Kenapa nggak boleh menjulurkan kain di bawah mata kaki? Hikmahnya apa? Kalau nggak nemu hikmahnya, wah sepurane. Iya. Saya harus jelas dulu manfaatnya apa. Enggak, minimal manfaatnya adalah kau mendapatkan pahala dari Allah karena mengikuti Rasul. Sudah itu dulu. Itu yang pasti. Nah, yang dicari sama mereka adalah maslahat-maslahat duniawi. Oh, kalau
Misalnya kalau celana di atas mata kaki, bukan hikmahnya nggak kotor, ya nggak kotor misalnya, karena ya nggak najis, karena jauh dari lantai, jauh dari bawah gitu. Ya, mereka menyebutkan manfaat-manfaat duniawi saja. Padahal ada manfaat yang lebih besar daripada itu. Intinya tahu nggak tahu, kita yakin Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan syariat kecuali itu pasti ada hikmah. Karena namanya Allah saja Al-Hakim. Ya, Allah memiliki nama Al-Hakim, yang maha bijak, tidaklah menurunkan syariat kecuali pasti berangkat dari hikmah, berangkat dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa antum enggak makan babi? Itu alasannya. Karena bukan cacing pita. Karena apa jawabannya? Karena diharamkan, selesai. Iya, nggak perlu terus apa hikmahnya diharamkan babi. Oh iya, karena ada cacing pitanya, atau karena ada DNA babi yang kalau dimakan nanti bisa nular ke manusia. Ya, DNA-nya babi ini, apa sifatnya babi ini? Yaitu menghilangkan kecemburuan. Ya, menghilangkan kecemburuan, karena babi itu nggak ada rasa cemburu. Maka kalau manusia makan babi nanti nggak punya rasa cemburu. Itu hikmahnya kenapa dilarang makan babi. Baik, kalaupun hikmah-hikmah tersebut ternyata ditiadakan, ya hikmah-hikmah tersebut ditiadakan. Misalnya nanti ada penemuan masak babi sampai akhirnya babinya itu hilang cacing-cacingnya itu, babi steril sudah. Iya, babi steril sudah hilang. Ya, saya dipangan nggak? Kan sudah steril ini. Kata dokter aman dikonsumsi. Iya, aman dikonsumsi, bahkan menyehatkan tuh. Bayangkan, menyehatkan. Iya, menurut medis menyehatkan. Kalau kata orang-orang tadi yang melihat keharamannya hanya dari sisi hikmahnya, mau dimakan sama mereka. Tapi kalau kita asasnya enggak. Kita kita nggak mau mengkonsumsinya cukup karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalil. Apapun hikmahnya, kalau Allah sudah melarang ya sudah. Nah, tersisa satu poin yang kelima, yaitu madalla ala tahdir min mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam wa raddi sunnatihi, yaitu hadis-hadis yang menunjukkan tentang peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang menyelisihi Nabi, menyelisihi perintah Nabi atau menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.